Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ralia Damayanti dengan NIM 1220155 dari kelas SC. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Mikdam Yusriah Ahmad sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apa yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan? Jawabannya yaitu pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai macam-macam subjek hukum yang terdiri dari dua macam. Pertama yaitu orang atau natural person, yang kedua yaitu badan hukum atau rich person. Yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat di pengadilan yaitu pihak penggugat atau manusia atau badan hukum dapat mengajukan gugatan, baik itu secara tertulis mengenai pokok perkara yang disengketakan di pengadilan. Penggugat sebagai orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain, dan penggugat dapat dikatakan sebagai pihak yang mencari upaya hukum atau keadilan. Yang dilakukan tergugat ketika di pengadilan yaitu menjawab gugatan dari pihak penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Tergugat juga berhak menjawab kembali tanggapan atau replik dari penggugat, serta tergugat akan dimintakan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya. Tergugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan, karena dianggap mengganggu atau merugikan hak orang lain. Sedangkan yang dilakukan pihak intervensi di pengadilan yaitu melakukan perbuatan hukum di mana yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan mengenai perkara yang sedang disengketakan dengan atas kehendaknya sendiri karena ditarik oleh satu pihak. Jenis intervensi sendiri ada tiga macam. Yang pertama, Tussenkom atau pihak yang menengahi pihak atas kepentingannya sendiri dengan kesamaan objek gugatan yang sedang berjalan, atau jika berbeda objek maka gugatannya tersendiri. Yang kedua yaitu Fuking, adalah pihak atas kepentingannya membantu atau membela salah satu pihak secara yuridis maupun moral. Sedangkan yang ketiga, Fiduciary atau penanggung atau penjamin adalah pihak atas kepentingannya ditarik pihak tergugat untuk bertanggung jawab atas sesuatu hal yang digugat dan dituntut penggugat, atau bukan atas kepentingan atau kemauannya sendiri. Apa yang digugat berkaitan dengan tanggung jawab pihak intervensi Fiduciary. Sedangkan yang dilakukan oleh turut tergugat di pengadilan yaitu cukup hadir menjalani proses persidangan di pengadilan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah penggugat dan tergugat. Turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat itu tidak melakukan sesuatu. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama? Menurut saya, yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama yaitu mencatat dan meneliti berkas-berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi, dan menyelesaikan perkara yang ditangani, serta melaksanakan tugas khusus yang melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana komparasi spesifik hukum acara bertata di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Menurut saya, komparisi spesifik hukum acara bertata di pengadilan negeri dan pengadilan agama yaitu dapat dilihat dari kewenangan absolut serta kewenangan relatif. Dilihat dari kewenangan absolut yaitu hukum acara bertata di pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara perdata, meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya. Misalnya seperti hubungan prestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa hak kepemilikan, perbuatan melawan hukum dari penguasaan kewenangan atributif. Sedangkan hukum acara perdata di pengadilan agama lebih berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, dan juga menggunakan asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama. Sedangkan dilihat dari kewenangan relatif, pengadilan negeri berada pada domisili atau tempat tinggal tergugat dan tempat tinggal pihak yang bersengketa yang sesuai dengan klausul perjanjian. Kewenangan relatif pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu di tingkat atau jenis berdasarkan wilayah. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Dalam pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu yang pertama, apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah. Yang kedua yaitu apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Yang ketiga, apabila yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan dapat diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Yang keempat, apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang? Harapan saya untuk hukum acara perdata agama di masa yang akan datang yaitu semoga hukum acara perdata agama dapat berjalan atau dilaksanakan lebih baik lagi ke depannya, sehingga dapat memberikan perlindungan dan mewujudkan hukum bagi semua manusia yang beragama Islam tanpa memandang ras ataupun suku. Hukum acara perdata agama mempunyai tujuan yaitu untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata agama atau Islam. Material apabila dilanggar. Hukum acara peradilan agama mempunyai kompetensi pengadilan agama yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hukum ekonomi syariah. Hukum acara perdata agama juga mempunyai asas-asas yang harus diterapkan. Salah satunya contohnya yaitu asas-asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun selama ini belum memaksimalkan asas tersebut dengan benar. Seperti yang dapat dilihat pada kenyataannya yaitu masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses pengadilan yang panjang dan berbelit-belit. Proses yang panjang dalam pemeriksaan perkara perdata agama yang sudah saya sebutkan tadi tidak mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, dari permasalahan tersebut, nantinya saya berharap prosedur dari hukum acara perdata agama dapat berjalan lebih baik lagi dan juga dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum acara perdata agama maupun asas yang harus diterapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab mengenai pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.